Bab 1, Penyeberangan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo, ayo, tuan muda itu bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya, ayo. Titik 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 titik. Ketika Yesuan terbangun, dia mendapati dirinya terbaring di ranjang besar. Hei, kepalaku pusing sekali. Yesuan duduk. Pada saat ini, rasa sakit dari pergelangan tangannya begitu menyakitkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatapnya dan melihat bahwa pergelangan tangan kirinya telah dililit oleh seorang pria buta. Palung, apa ini? Yesuan tidak mengerti, tetapi dia bisa merasakan bahwa pergelangan tangan kirinya terluka. Namun, pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjerit. Dia merasakan banyak hal di kepalanya tiba-tiba, itu adalah ingatan. Kekaisaran Suanyang, Kabupaten Nanlin, Kota Lianyun, Tuan Ye Jiasao Yesuan. Ingatan ini merangsang otaknya, membuatnya mengatupkan giginya dan menjerit-jeritan di tenggorokannya. Setelah setengah penuh, urat biru di dahinya terkumpul. Situasi apa? Apakah ini penyeberanganku? Yesuan merasakan ingatan itu di benaknya dan buru-buru turun dari tempat tidur dan melihat ke cermin. Dia menemukan bahwa pemilik tubuh itu persis sama dengan tubuhnya yang panjang, dan bahkan melanin yang diendapkan oleh matahari pun sama. Dia samar-samar mengingat apa yang terjadi sebelum dia menyeberang. Saat itu, dia sedang membaca novel di situs web bernama Palm Reading. Lampu listrik di langit-langit tiba-tiba mulai berkedip, seperti kejadian besar yang terjadi di film. Namun, apa yang terjadi di saat berikutnya membuatnya mengingat. Lampu listrik di langit-langit tiba-tiba padam. Kemudian, monitor 30 inci di depannya yang telah dibeli dengan harga mahal, mulai rusak seperti penyedot debu. Ember mie, mouse, keyboard, dan ponsel semuanya tersedot oleh monitor. Akhirnya, bahkan Yesuan pun tidak luput. Dia dapat dengan jelas mendengar suara arus, yang sangat keras. Bukankah itu benar-benar melewatinya, atau apakah aku sedang bermimpi? Yesuan agak tidak yakin. Tepat saat dia hendak mencubit dirinya sendiri untuk melihat apakah dia sedang bermimpi, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar pintu, diikuti oleh bayangan mungil. Tuan muda, Anda sudah bangun. Pembicaranya adalah seorang gadis yang berusia sekitar 12 atau 3 tahun. Dia tampak langsing dan wajahnya sehalus wajah aslinya. Yesuan baru saja berbalik dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ini adalah pelayan pribadinya, Liu Er. Tidak menunggu Yesuan untuk membuka mulut, tiba-tiba, perutnya terasa seperti duri dalam ribuan jarum. Rasa sakit ini tiba-tiba datang, hampir membuatnya tertegun. Sekarang, Yesuan dapat yakin bahwa dia pasti sedang menyeberang. Apa? Yesuan berteriak. Tuan muda, Anda sedang berbaring. Ketika Liu Er melihatnya, dia bergegas maju untuk membantunya ke sisi tempat tidur. Dia berkata, Tuan, dantian Anda rusak, diperbaiki sebagai kerusakan total, atau lebih baik beristirahat di tempat tidur sekarang. Hei, dantian rusak, diperbaiki sebagai kerusakan total. Yesuan sedikit terkejut, dan dia merasa sedikit lebih dan menemukan dirinya memiliki kemampuan penglihatan internal. Dia merasa bahwa dantiannya kosong dan hatinya memiliki rasa kekosongan yang luar biasa. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Saya menyeberang ke dantian rusak yang lebih bahagia, apa yang saya lakukan? Yesuan tidak punya pilihan. Namun, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda di dantiannya yang rusak, ini adalah bola emas. Kesenjangan di dantian sama dengan ukuran bola emas ini. Apakah Anda menuntun saya untuk memperbaikinya? Yesuan memahaminya sekaligus, tetapi meskipun dia telah melihat banyak novel fantasi, dia tidak dapat menemukan data terkait. Apa bola emas ini? Dia mulai mengingat. 3 hari yang lalu, Yesuan yang malang itu berlatih tinju di belakang keluarga Ye dan secara tidak sengaja mengambil bola emas. Kemudian, bola emas itu langsung menembus dantiannya dan menjatuhkan dantiannya keluar dari lubang, menyebabkan kekuatan spiritualnya bocor keluar dan tidak dapat mengembun. Ketika kekuatan spiritual dikonsumsi, kekuatan itu dapat dipulihkan, dan selain dantian, prajurit itu dapat menyembunyikan kekuatan spiritual di setiap meridian. Namun, bola emas ini tidak hanya menghancurkan dantiannya, tetapi juga menghabiskan semua kekuatan spiritual dan alam di tubuhnya, dan ia menjadi orang biasa. Awalnya, ia adalah jenius pertama keluarga Ye. Pada usia 15 tahun, ia telah menembus seni bela diri keempat. Ia mampu menyamainya. Namun,
Sekarang ia tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, dan diperkirakan bahwa bahkan seorang anak dari keluarga Daun lebih rendah. Anda harus tahu bahwa keluarga Ye telah berlatih seni bela diri sejak kecil, bahkan jika anak berusia 10 tahun memiliki seni bela diri pertama. Setelah memperbaiki seluruh kerugiannya, dia terus berlatih, berusaha mencegah bola emas menyerap kekuatan spiritual, tetapi juga mengambil banyak harta surga dan bumi, tetapi tidak berpengaruh. Setelah masalah itu menyebar, seluruh kota Lianyun juga bergolak, karena dia telah diterima oleh kekuatan yang disebut Li Yunzong dan menjadi murid asing. Bertahun-tahun kemudian, dia akan melapor ke Li Yunzong. Yunzong yang retak adalah sekte yang kuat. Mungkin lebih baik daripada 10 tambahan Yuncheng berturut-turut. Alasan mengapa Yunzong yang retak menerima Ye Xuan adalah karena kualifikasinya bagus. Tapi sekarang, perbaikan Ye Xuan benar-benar hilang, dan tidak mungkin untuk pulih. Yunzong pasti tidak menginginkan murid yang sia-sia. Ketika saya mengetahui bahwa perbaikan Ye Xuan benar-benar hilang dan tidak dapat dipulihkan, seluruh keluarga Ye telah meninggal. Jika Ye Xuan memasuki Yunzong yang retak, maka Ye Jia juga bisa bangkit dari tempat tidur. Sayangnya, Ye Xuan telah menjadi sia-sia. Sekarang, Ye Xuan juga mencari tahu apa yang sedang terjadi, yaitu, mantan hantu sial itu dihancurkan oleh Dantian oleh bola emas ini, dan kemudian dia tidak tahan dengan pukulan itu dan bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Selain itu benar-benar berhasil bunuh diri. Kemudian Ye Xuan melewatinya dan menggantikan yang sial itu. Anda baik-baik saja, Tuan Muda. Melihat Ye Xuan tidak berbicara, Liu Er juga buru-buru bertanya. Oh, tidak apa-apa, Liu Er meyakinkan, Tuan Muda, saya tidak akan bunuh diri lagi, dan akan ada berkah pada akhirnya. Ye Xuan berkata dengan serius. Ketika saya mendengar Ye Xuan mengatakan ini, Liu Er juga tersenyum dan buru-buru berkata, kalau begitu Tuan Muda Anda beristirahat di sini, dan Liu Er akan memberi Anda semangkuk bubur darah. Ya, Ye Xuan mengangguk. Karena kehilangan banyak darah, Ye Xuan hanya bisa berbaring di tempat tidurnya, dan dia beristirahat selama seharian. Pada hari ini, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Pertama-tama dia beradaptasi dengan tubuh ini, dan kedua, dia mengerti cara berlatih kultivasi dan kemudian mengumpulkan kekuatan spiritual. Namun, kekuatan spiritual yang baru saja terkumpul ini semuanya diserap oleh bola emas saat mengalir ke Dantian, dan tidak ada yang tersisa. Selain itu, bahkan jika tidak diserap oleh bola emas, itu akan rusak karena Dantian yang rusak. Aku tidak percaya. Dikatakan bahwa Ye Xuan yang malang ini adalah hari pertama keluarga Ye. Pamannya mengizinkannya pergi ke rumah harta karun setiap bulan untuk menerima ginseng darah berusia 100 tahun. Aku akan pergi untuk memakannya sekarang. Ye Xuan berpikir, baru saja berpakaian, lalu keluar sekarang, Ye Xuan telah menggabungkan ingatan orang-orang yang tidak beruntung, jadi dia juga sangat akrab dengan keluarga Ye dan tidak akan tersesat. Sungguh memalukan bahwa sampah ini berani keluar. Yaitu, dia pasti telah melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah, dan itu menyebabkan kegagalan untuk diperbaiki dan menjadi orang biasa. Petik 2. Oh, sepupuku sekarang memasuki seni bela diri, dan dia tidak memiliki kekuatan spiritual. Aku khawatir bahkan sepupuku tidak dapat mengalahkannya. Sayangnya, dari jenius pertama Ye Jia, hingga sampah pertama Yun Cheng sekarang, jika aku memilikinya, aku akan terbunuh. Hei, bukankah dia bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya? Haha, mungkin dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki tunangan yang cantik, jadi dia tidak ingin mati. Beberapa anak Ye berbisik di sana. Dalam perjalanan ke rumah harta karun, Ye Xuan juga bertemu banyak orang, tetapi orang-orang ini menatapnya dengan tatapan aneh. Bagaimanapun, seluruh tubuh diperbaiki tanpa alasan, dan bahkan Yun Cheng adalah yang pertama kali. Semua orang skeptis bahwa Ye Xuan tidak melakukan sesuatu yang menghina dan membuat marah. Meskipun Ye Jia belum berdiri selama 200 tahun, itu juga merupakan keluarga besar di kota Lianyun. Ye Xuan yang asli adalah jenius pertama keluarga Ye, tetapi sekarang sudah berbeda. Ketika Ye Xuan datang ke Ye Jia Bao, manajer di pintu baoku menatapnya dengan ekspresi kecewa dan berteriak, Ye Xuan, apa yang kamu lakukan? Administrasi, saya ingin menerima ginseng darah 100 tahun. Ye Xuan mendengar panggilan langsung pihak lain atas namanya, tetapi juga agak tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya, tetapi berkata dengan samar. 100 tahun darah.
Ketika saya mendengarnya, saya juga berteriak, kamu masih jenius pertama keluarga Ye. Barang berharga dari ginseng darah 100 tahun digunakan dalam limbahmu, itu adalah pemborosan, pergilah. Kamu, pemilik mengatakan bahwa saya dapat menerima ginseng darah 100 tahun setiap bulan. Ye Xuan membalas, Tuan rumah, oh, pemiliknya mengirim perintah kemarin, dan sekarang Anda tidak dapat mengambilnya. Manajemen perbendaharaan memberi isyarat yang menonjol. Tidak bisakah Anda mengambilnya? Setelah mendengar berita ini, hati Ye Xuan juga setengah dingin. Pemilik rumah harta karun adalah pemilik keluarga Ye dan paman dari orang yang tidak beruntung. Ketika hantu yang tidak beruntung itu masih ada, orang yang tidak beruntung itu juga melatihnya sepanjang waktu. Setiap bulan, ia diizinkan untuk menerima ginseng darah berusia 100 tahun untuk meningkatkan darah dan tubuhnya. Ya, tidak dapat mengambilnya, siapa tahu Anda tidak akan bunuh diri besok. Perbendaharaan itu dingin dan dingin. Anda, Ye Xuan sedikit marah. Saya pikir ketika manajer rumah harta karun melihatnya, dia berbicara dengan penuh hormat. Namun, sekarang dia memandang rendah dirinya dengan sikap yang tinggi. Apa yang kamu lakukan? Ini aturannya, pergilah dengan cepat. Kata manajer harta karun, bukankah ada untuk meningkatkan semangat dan, selama itu adalah adik laki-laki Ye Jia, tidak peduli bagaimana itu diperbaiki, dia dapat menerima 3 malaikat yang bertahan setiap bulan. Ye Xuan tiba-tiba teringat satu hal. Kamu masih ingat hal ini, tetapi pemiliknya memiliki perintah. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mendapatkan bonus. Harta karun itu dingin. Apa? Seseorang tidak dapat mengambilnya. Mata Ye Xuan membelalak dan dia hampir mengira dia salah. Zhengling Dan adalah ramuan obat yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. 1 adalah 102, dan 3 adalah 302. Dan 100 tahun ginseng darah yang diterima Ye Xuan sebelumnya, 1 adalah 100.000 perak. Sekarang dia telah diperbaiki sebagai kerugian total, dan pamannya bahkan tidak memberinya 102, ini hanyalah anjing yang buruk. Tidak benar, ini adalah batu. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menggertakkan giginya. Itu benar-benar seekor harimau yang diganggu oleh seekor anjing. Sebelum dia bisa menamparnya, dia bisa menerbangkan benda ini, tetapi sekarang, pihak lain dapat membunuhnya hanya dengan 1 jari, dia. Ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku harus membuatmu terlihat baik. Ye Xuan diam-diam mengingat kebencian ini, mengingat tampilan masalah ini. Namun, jika kamu tidak dapat memulihkan kekuatanmu, maka semuanya sia-sia. Ye Xuan kembali ke kamarnya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Namun, tidak lama kemudian, 1 orang berjalan ke halamannya. Setelah melihat kedatangannya, Ye Xuan segera berteriak, Dabo. Ye Xuan, ku dengar kamu telah pergi ke rumah harta karun. Yang datang adalah paman Ye Xuan, pemilik Ye Jia saat ini, Ye Zhang. Ya, Ye Xuan mengangguk. Jangan salahkan paman, sekarang kultivasimu menurun. Jika kamu bisa pulih, ini tentu yang terbaik. Namun, dalam 3 hari ini, kamu telah menghabiskan 1 juta yuan perak, tetapi kamu masih belum memiliki sedikit pun tanda-tanda pemulihan, jadi kami memutuskan bahwa kamu tidak bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Ye Zhang menggelengkan kepalanya dan menyatakan penyesalan. Petik 2. Apakah kamu menyerah padaku? Setelah mendengarkannya, Ye Xuan juga merasa getir. Tidak menyerah padamu, tetapi kamu tidak bisa lagi berlatih seperti sebelumnya. Jadi, ketika tubuhmu pulih, berkemaslah dan bantu keluarga untuk mengurus industri. Ye Zhang berkata perlahan, Oke, aku tahu. Ye Xuan mengangguk. Tampaknya Ye Jia benar-benar menyerah padanya. Kalau tidak, Ye Zhang tidak akan memintanya untuk mengemasi barang bawaannya karena itu untuknya meninggalkan kota Lianyun. Sekarang dia adalah pemborosan pertama kota Lianyun. Semua orang tahu bahwa jika dia meninggalkan kota Lianyun, ini akan baik untuk keluarga Ye. Selama masih ada waktu, orang-orang akan melupakan masalah ini. Tepat saat Ye Xuan hendak masuk ke dalam rumah, Ye Zhang tiba-tiba berhenti dan berkata, Ye Xuan, jangan pergi, masih ada 1 hal lagi. Apa lagi? Ye Xuan menoleh. Begitulah adanya. Sebelumnya keluarga telah menetapkan pernikahan untukmu, yaitu, kamu dan Lin Suir dari keluarga Lin telah menetapkan seorang kerabat, tetapi setelah kamu memperbaikinya, keluarga Lin ini sedikit. Ye Zhang tidak mengatakan apa-apa. Namun, Ye Xuan mengerti, berkata, apa maksud paman, apakah keluarga Lin ingin pensiun?
Baiklah, dan keluarga Lin telah tiba, baru saja di lobi, bahkan mas kawin telah dibawa. Ye Zhang mengangguk. Petik 2. Dabo, aku tahu, aku akan pergi sekarang. Ye Xuan berkata dengan serius. Masalah ini, sekali lagi memverifikasi sebuah kalimat, harimau jatuh pinggang diganggu oleh anjing. Namun, ini juga merupakan sifat manusia. Tidak seorang pun ingin menjadi permata dalam keluarga, menikahi seorang yang sia-sia, seorang yang sia-sia yang tidak dapat diolah, dan seorang yang sia-sia yang tidak tahan pukulan pergelangan tangan. Di kota Lianyun, bahkan beberapa petani yang bertani akan berkultivasi. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, ada beberapa kekuatan spiritual di dalam tubuh. Dan Ye Xuan tidak memiliki kekuatan spiritual apapun sekarang. Saya khawatir bahkan orang kuat yang tidak dapat berkultivasi tidak dapat mengalahkannya, apalagi mereka yang merupakan pejuang. Anda dapat melihatnya, dan Lin Suir juga terlihat oleh pembangkit tenaga listrik sektarian dan diterima sebagai murid. Pembangkit tenaga listrik sektarian ini dikatakan jauh lebih kuat daripada Sekte Yunyun. Ye Xuan melirik, apakah itu? Ye Xuan berkedip. Lin Suir diterima sebagai murid oleh orang kuat ini. Setelah memasuki sekte, ia akan langsung menjadi murid sejati, tanpa harus memulai dari murid asing, dan statusnya masih di atas murid dalam. Tidak mengherankan jika keluarga Lin begitu ingin berhenti menikah. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah kualifikasi orang yang tidak beruntung sebelumnya, itu hanya di tengah-tengah Yunzong yang retak, dan lebih dari murid-muridnya yang berkultivasi dengan cepat. Kualifikasi Lin Suir, meskipun lebih buruk daripada yang tidak beruntung, tetapi ia dapat dilihat oleh orang kuat sekte tersebut, tentu saja apa yang luar biasa. Saat ini, Ye Xuan mengikuti Ye Zhang ke lobi. Bagaimanapun, ia hanya dari hari pertama keluarga Ye hingga bahkan pemborosan pertama Yuncheng, tetapi juga takut pensiun dan kehilangan muka. Saat ini, di lobi keluarga Ye, sudah ada banyak orang yang duduk. Di antara mereka, 4 keluarga besar keluarga Ye semuanya telah tiba. Di sisi lain, keluarga Lin hanya datang berdua, seorang setengah baya dan seorang pria tua. Suasana di lobi agak aneh dan tidak ada suara. Ye Xuan berjalan ke lobi bersama Ye Zhang, dan langsung menjadi pusat perhatian, karena Lin Jia datang untuk Ye Xuan hari ini. Bagus, orang-orang di sini. Setelah Ye Xuan memasuki lobi, pria setengah baya dari keluarga Lin mengangguk. Ye Xuan mengikuti dan duduk, lalu matanya tertuju pada keluarga Lin. Pria setengah baya itu, Ye Xuan pernah bertemu, dia adalah ayah Lin Suir, Lin Ming. Pria tua itu, keluarga Ye di tempat kejadian tidak tahu asal-usulnya, tetapi dari pakaian pria tua itu, jelas bukan orang berikutnya, karena dia duduk di sebelah Lin Ming. Tanpa menunggu Ye Xuan untuk duduk, Lin Ming berkata lagi, Ye Ge, tujuan kedatangan kita hari ini, aku pasti sudah menjelaskan bahwa ini adalah hadiah yang dikirim keluarga Ye Mu ke keluarga Linku pada hari yang sama. Lin, aku tahu. Ye Zhang mengangguk. Kalau begitu, saudara Ye. Lin Ming berhenti sejenak, tidak berkata apa-apa. Ye Zhang juga tiba-tiba mengerti, segera menatap Ye Xuan, berkata, Ye Xuan, keluarkan kontrak pernikahan itu. Bagus. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, mengambil selembar kertas dari tangannya, itu adalah kontrak pernikahannya dengan Lin Suir. Melihat kontrak pernikahan ini, mata Lin Ming juga berbinar. Dia tersenyum, Han Yin benar-benar berani. Jika kamu merobek kontrak pernikahan ini, maka hadiah-hadiah ini akan dikembalikan kepadamu. Ye Xuan menatapnya, lalu menatap Lin Suir dan berkata, kontrak pernikahan ini, aku bisa merobeknya, tapi apa? Lin Ming mengernyit, dia berpikir, apakah sulit untuk menjadi Ye Xuan dan persyaratan lainnya. Perselingkuhan ini disebutkan oleh keluarga Lin Mu. Baru sebulan sejak itu, baru sebulan. Bukannya tidak mungkin untuk pensiun, tetapi saya ingat sepertinya ada aturan untuk pensiun. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Lin Ming seharusnya tahu. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Yin, kamu bilang, mahar ganda. Ekspresi Lin Ming tampak mengembun. Namun, sebelum dia bisa menunggu suaranya turun, Ye Xuan menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin 3 kali lipat. Apa? Ketika suara ini turun, semua orang di ruangan itu terkejut. Ye Xuan, benar-benar pembukaan yang besar untuk singa. Yin, kamu tidak bercanda. Lin Ming bertanya dengan sedikit salah.
Paman Lin, apakah menurutmu aku seperti lelucon? Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan melanjutkan, mari kita bahkan Yuncheng, mahar tertinggi adalah 100.000 yuan, dan Paman Lin, Anda harus tahu bahwa hadiah ini disiapkan untuk saya ketika ayah saya meninggalkan rumah, tetapi itu adalah jutaan perak. Jika Anda ingin membatalkan pernikahan ini, Anda harus mengambil 3 kali. Kalau tidak, aku tidak akan pernah setuju. Dia sekarang adalah orang yang tidak berguna. Istri macam apa? Tentu saja penting untuk memperbaikinya. Kamu, Lin Mingyu menjejalkan. Memang, hadiah yang mereka terima memang agak mahal, 10 kali lebih tinggi dari biasanya. Namun, sekarang Ye Xuan tiba-tiba mengusulkan untuk mengembalikan 3 kali mas kawin, ini tidak sama. Ini adalah 3 juta yuan, yang setara dengan pendapatan keluarga kecil selama 30 tahun, dan bahkan lebih cepat dari pendapatan tahunan Lin. Ye Xuan, ada apa denganmu? Ye Zhang tiba-tiba datang dan berbisik. Dabo, keluarga Lin karena mereka berani menerima, maka kita harus melakukan persiapan ini. Ye Xuan langsung menjawab dengan dingin. Kamu akan mempersulit keluarga Ye untuk melakukan ini, kata Ye. Dabo, kamu dapat yakin bahwa jika aku menerimanya 3 kali, aku akan menebus harta yang telah aku konsumsi hari ini. Ye Xuan mengabaikannya dan melanjutkan. Petik 2. Kamu, Ye Zhang juga tercengang oleh Ye Xuan. Di depan, Lin Ming sedang berbicara dengan lelaki tua itu. Setelah beberapa lama, Lin Ming juga mengangguk langsung dan berkata, baiklah, 3 kali lipat mahar, keluarga Linku bersedia mengembalikan 3 kali lipat. Setelah selesai, dia melihat kontrak pernikahan di tangan Ye Xuan. Paman Lin, aku tidak akan merobek kontrak pernikahan ini sampai aku melihat pengantin pria yang kembali. Ye Xuan berkata dengan jelas. Itu bagus. Wajah Lin Ming tenggelam, dan kemudian lelaki tua itu berubah dari tangan kanannya. Dia langsung mengeluarkan botol giok dan berkata, kepala di sini adalah 2 poliling, yang masing-masing bernilai jutaan perak. Apa? Orang-orang yang hadir terkejut lagi, tetapi mereka tidak terkejut dengan harga pertemuan ini, tetapi dengan cara orang tua itu. Cincin Kikun, seorang anggota keluarga tua dari keluarga Ye berseru. Cincin Qiankun, tetapi benda yang sangat berharga, dapat dimasukkan ke dalam ruang di dalam cincin, sangat praktis. Bahkan seluruh kota Lianyun, atau bahkan sekte Yunyun, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Orang tua ini memiliki cincin antusiasme yang sangat berharga, siapa dia? Sulit, orang tua ini adalah sekte yang kuat dari sekte yang kuat, apakah Guru Lin Suir? Semua orang berpikir demikian dalam hati, tetapi pada saat berikutnya, mereka secara pribadi menggulingkan dugaan ini, karena jika orang kuat ini datang, Lin Suir pasti akan hadir. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa orang tua ini seharusnya hanya pengikut yang kuat. Seorang pengikut memiliki cincin Qiankun, jadi seberapa kuat orang kuat itu? Ketika Ye Xuan melihat kemampuan orang tua itu, hatinya juga bergetar. Dia tiba-tiba menyesalinya dan merasa bahwa harganya rendah. Namun, karena harganya telah diteriakkan, maka penyesalan tidak ada gunanya. Saat ini, dia hanya berjalan mendekat, lalu mengambil botol giok dan menyerahkan kontrak pernikahan di tangannya. Hei, orang tua itu mengambil alih kontrak pernikahan, dan tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritual yang kuat, dan langsung menghancurkan kontrak pernikahan itu. Sekarang, Ye Xuan dan Lin Suir tidak memiliki hubungan, tetapi yang pertama tidak menyesalinya. Bagaimanapun, dia dan Lin Suir hanya melihat satu wajah. Meskipun Lin Suir terlihat seperti peri, tetapi itu tidak lebih dari kulit yang bau, bahkan Yuncheng begitu besar, Anda pasti dapat menemukan seorang gadis yang sebanding dengannya. Jadi Ye Xuan tidak jarang, anak itu berani menanyakan nama-nama pendahulunya. Ye Xuan mengambil botol giok itu ke dalam pelukannya dan tiba-tiba bertanya. Masih tidak menunggu suaranya mereda, Ye Zhang meneguk minuman keras, Ye Xuan, jangan kasar. Oh, anak itu cukup kuat. Orang tua itu melihat ke arah Ye Zhang dan berkata, orang tua itu bernama Yujin, Tian Yuanzong melindungi hukum. Tian Yuanzong, ketika nama ini jatuh ke telinga seseorang di tempat itu adalah pandangan sekilas dari mereka. Mereka tidak terkejut tetapi malah terkejut karena mereka belum pernah mendengar tentang sekte ini. Orang tua itu tidak bermaksud menjelaskan, berkata, anak itu, 3 kali mas kawin telah dilunasi, kontrak pernikahan juga telah dirobek, maka gadis Lin Suir tidak ada hubungannya dengan kalian. Ya, senior,
Ye Xuan berkata dengan hormat. Kalian akan tahu di masa depan bahwa akan sangat bermanfaat bagi kalian untuk membatalkan kontrak pernikahan ini. Eugene berkata dengan santai, dia tahu bahwa Ye Xuan tidak akan mengerti, jadi dia berkata, Lin Suir, yang diterima sebagai murid oleh para tetua Tianyuanzong kami, akan mencapai prestasi yang jauh lebih banyak daripada Anda, tidak hanya itu. Bahkan jika Anda adalah penguasa daerah ini, Rif Yunzong, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Di masa depan, pengejar Lin Suir pasti tidak akan berkurang. Jika mereka membiarkan Lin Suir memiliki kontrak pernikahan, jangan katakan bahwa Anda adalah keluarga Ye. Bahkan jika itu adalah Yun Cheng, saya khawatir itu akan hancur. Ketika suara lelaki tua itu jatuh, semua orang yang hadir di tempat kejadian menarik napas lagi. Apa akhir dari Yuanzong di hari ini? Apakah sulit untuk menjadi lebih kuat dari Kekaisaran Suanyang? Baiklah, kontrak pernikahan telah ditarik, dan lelaki tua itu akan segera tinggal. Lelaki tua itu bangkit dan siap untuk pergi. Ye Xuan juga mengepalkan tangannya, selamat tinggal. Haha, selamat tinggal, kita tidak akan bertemu lagi. Lelaki tua itu tertawa gembira. Aku sudah mendengar tentang bisnismu. Aku tidak pernah kehilangannya. Aku telah menjadi orang yang sia-sia. Meskipun aku memiliki obat yang berharga, aku dapat membantu. Kamu pulih, tetapi obat ini sangat berharga. Selain itu, kualifikasimu ditempatkan di Yunzong yang retak ada di mana-mana, dan ketika aku tiba di Yuanzong, bahkan murid kepercayaan tidak dapat menandingi, jadi kami tidak akan melihatmu lagi. Oh, bisakah kamu begitu yakin? Ye Xuan tiba-tiba mendongak. Tentu saja, itu sulit, kamu pikir kamu masih bisa datang ke Tianyuanzongku? Orang tua itu menoleh dan menatap Ye Xuan. Para pendahulu akan menunggu dan melihat. Ye Xuan mengedipkan matanya. Setelah dia mengambil botol Juling dan, dia memiliki firasat yang kuat. Kali ini, dia akan dapat pulih. Karena, setelah munculnya Juling dan, bola emas di dantiannya benar-benar bergetar. Jika kualifikasimu tidak tinggi, tetapi temperamenmu adalah seleraku, baiklah, jika kamu bisa datang ke Tianyuanzong, maka aku akan menerimamu sebagai murid sejati. Eugene berkata dengan santai, dan kemudian dia meninggalkan lengan bajunya. Ayah Lin Suir, Lin Ming, juga mengikuti, meninggalkan sekelompok orang Ye Jia yang salah. Mereka tidak menyangka bahwa temperamen lelaki tua itu begitu santai, dan dia berbicara dengan Ye Xuan. Dengan asumsi bahwa Ye Xuan benar-benar dapat mencapai Tianyuanzong, maka lelaki tua ini akan memenuhi janjinya dan menerima Ye Xuan sebagai murid sejati. Namun, apakah ini mungkin? Sekarang Ye Xuan belum memperbaikinya sama sekali, dan bahkan jika dia memulihkan wilayahnya, dia akan memasuki awan yang retak. Pada hari ini, Yuanzong 100 kali lebih kuat dari Yunyun, dan tidak ada yang tahu di mana itu, jadi mustahil bagi Ye Xuan untuk melihat lelaki tua itu lagi. Setelah lelaki tua itu dan Lin Ming pergi, Ye Xuan berbalik dan menunjuk ke Ye Zhang, Dabo, hadiah-hadiah ini dianggap sebagai kompensasiku. Selain itu, jika kekuatanku tidak dapat dipulihkan, maka kamu harus ditugaskan ke kota atau daerah lain. Daripada membiarkanku meninggalkan keluarga Ye. Meninggalkan keluarga Ye. Ye Zhang tidak menanggapi waktu. Ya, meninggalkan keluarga Ye, artinya, di masa depan, Ye Xuan bukan lagi orang di kota Ye Cheng. Ye Xuan mengangguk. Apa yang kamu bicarakan? Ye Zhang tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Ye Xuan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dabo, maksudku, aku harus meninggalkan keluarga Ye, dan meminta paman untuk menyelesaikannya. Ye Xuan tampak serius dan mengepalkan tinjunya. Kamu, Ye Zhang menunjuk ke Ye Xuan dan tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Sekarang Ye Xuan telah mendapatkan 2 juling dan yang berharga, dan tiba-tiba dia harus meninggalkan keluarga Ye dan berdiri sendiri. Masalah ini berkembang terlalu cepat, yang membuatnya sedikit lambat. Bagus. Tanpa menunggu Ye Zhang berbicara, ada satu keluarga dari keluarga Ye yang mendesah di sampingnya, saya setuju. Saya juga setuju bahwa karena anak ini ingin berdiri sendiri, maka pergilah bersamanya. Bagaimanapun, dia tidak dapat kembali ke surga. Seorang lelaki tua lainnya juga mengangguk. Ya, biarkan dia menjadi orang biasa untuk mengurus bisnis keluarga. Saya khawatir kota itu tidak dapat hidup, atau pergi bersamanya. Keluarga ketiga juga setuju. Di keluarga Ye, hanya ada 5 tingkat pengambilan keputusan tertinggi,
yaitu Ye Zhang dan 4 keluarga besar. Jika sesuatu yang besar terjadi, mereka juga perlu berkumpul untuk berdiskusi dan kemudian memberikan suara. Sekarang ada 3 orang tua yang telah setuju, bahkan jika Ye Zhang dan veto tua yang tersisa tidak akan membantu. Terima kasih untuk 3 suku. Di masa depan, aku tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan dan keluarga Ye Lian Yuncheng. Hari ini aku pindah dari keluarga Ye. Ye Xuan mengepalkan tangan di depan 3 suku, dan kemudian dengan cepat pergi. Pada saat ini, keluarga keempat tiba-tiba berkata, anak ini bertindak berbeda, bukankah dia pikir dia memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatannya? Bagaimana ini mungkin? Dia menghabiskan hampir 3 juta yuan sumber daya kultivasi dalam 3 hari terakhir. Tidak ada tanda-tanda pemulihan. Ada 2 juta 2, bisakah kamu pulih? Anak ini juga diperkirakan membencinya. Ketika kita membutuhkannya, kita akan mengolahnya dengan penuh semangat. Sekarang setelah dia memperbaikinya, kita menendangnya. Pasti ada kebencian di hatinya. Sulit, kita harus terus berinvestasi dalam perak, biarkan dia memulihkan kekuatannya. Tidak bisakah kamu mendengar maksud pendahulu? Ya, maksud pendahulu adalah bahwa Ye Xuan dapat memulihkan kekuatan, tetapi itu membutuhkan harga yang sangat besar. Harga ini bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh keluarga Ye kita. Sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan 2 distrik. Ye Zhang mendengarkan suara keempat orang tua itu, dan mendesah tak berdaya. Ye Xuan, bagaimanapun juga, adalah keponakannya, putra saudaranya. Meskipun dia mengatakan bahwa adiknya telah meninggalkan Ye Jia selama beberapa tahun, dia belum kembali. Setelah meninggalkan lobi Ye Jia, Ye Xuan langsung kembali ke tempat tinggalnya. Sekarang dia telah ditinggalkan oleh keluarga Ye, dan tidak ada gunanya tinggal di keluarga Ye. Saat ini, dia mulai mengemasi tasnya. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah bayangan melintas. Tuan muda, apa yang Anda lakukan dengan barang bawaan Anda? Sebuah suara yang indah terdengar di telinga Ye Xuan. Ketika Ye Xuan berbalik, dia melihat Liu Ye masuk. Liu aku masih ingin keluar untuk mencarimu. Kamu juga bersih-bersih. Ayo tinggalkan keluarga Ye. Ye Xuan berkata kepada Liu meninggalkan keluarga Ye. Kenapa? Liu tampaknya tidak menanggapi dan bertanya dengan aneh. Tuan muda, aku tidak bisa berlatih sekarang, dan aku ditinggalkan oleh keluarga Ye. Liu apakah kamu akan pergi bersamaku? Ye Xuan menghentikan tangannya. Liu dibawa kembali oleh ayahnya. Saat itu, Liu masih seorang wanita. Ye Xuan baru berusia 3 tahun. Mereka tumbuh bersama dan hubungannya sangat dekat. Namun, Ye Xuan memperlakukan Liu sebagai saudara perempuannya sendiri, dan Liu Ye juga sama. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Liu juga sekilas. Tiba-tiba, mata besar itu langsung meneteskan air mata, menangis dan berkata, bagaimana pemilik rumah, tuan muda seperti ini, dan tuan muda sudah pergi. Ye Xuan juga tidak berdaya. Liu sangat penurut sejak kecil, tetapi ada sedikit kekurangan, yaitu menangis. Dalam keputusasaan, dia hanya berjalan mendekat dan membelai rambut Liu Dia berkata, tidak, tuan muda yang ingin pergi. Liu, apakah kamu percaya pada tuan muda? Ya, Liu mengangguk. Kalau begitu kita akan pergi, tuan muda seperti yang kamu janjikan, di masa depan mereka akan memintaku untuk kembali. Ye Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda, aku percaya padamu. Liu menyeka air matanya, menatap Ye Xuan, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kamu akan membersihkannya, jika mereka bertobat, maka kita tidak bisa pergi. Ye Xuan dengan lembut mencubit wajah kecil Liu dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Liu akan pergi sekarang. Liu mengangguk dan kemudian pergi seolah-olah terbang. Ye Xuan melihat bagian belakang kepergiannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan bergumam, saya harap kedua raksasa ini berguna. Kalau tidak, kita hanya bisa mengandalkan yang ini untuk berdua. Dia dulu kaya sebelumnya, tetapi juga menghabiskan banyak uang dalam 3 hari terakhir. Saat ini, kecuali 2 pil roh raksasa, dia hanya punya 10.000 yuan yang tersisa. Namun, 1.002 perak, cukup untuk 2 orang untuk hidup seumur hidup. Segera, Liu selesai, dan Ye Xuan tidak mengambil banyak darinya. Keduanya membawa sebuah parsel dan kemudian meninggalkan keluarga Ye. Dalam perjalanan, ada juga banyak anggota keluarga Ye yang telah melihat mereka.
Saya khawatir ini tidak akan lama sebelum menyebar. Sebelum meninggalkan keluarga Ye, Ye Xuan juga merencanakannya. Mereka sekarang memiliki 10.000 yuan perak, dan penginapan rata-rata tinggal selama 1 hari, dan tidak membutuhkan 1 atau 2 perak. Namun, demi kenyamanan, Ye Xuan juga pergi langsung untuk membeli rumah kecil, hanya menghabiskan 102 perak. Mereka hanya memiliki 2 orang, dan tidak ingin memiliki tempat tinggal yang besar. Setelah itu, Ye Xuan juga memberi anak-anak Liu sejumlah uang, membiarkannya keluar untuk membeli beberapa kebutuhan pokok, dan dia meninggalkan dirinya di dalam rumah, siap untuk mencoba lagi. Ye Xuan mengeluarkan botol giok yang diberikan kepadanya, membukanya, dan tiba-tiba tercium aroma harum. Jika kamu bernilai 1,2 juta, kamu akan melihat efekku. Ye Xuan menuangkan 1, lalu langsung memasukkannya ke dalam lubang, tidak mengunyah, dan langsung menelannya. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memurnikannya, dan dia hanya bisa menunggunya mencernanya. Setelah beberapa saat, Ye Xuan merasakan ada kehangatan di tubuhnya, dan kemudian dia merasakan kekuatan spiritual. Saat ini, dia adalah seni bela diri yang mengangkut keluarga Ye dan mulai memurnikan Lingdan. Spiritualitas, semakin banyak. Kali ini, Ye Xuan belajar menjadi pintar. Dia tidak membiarkan kekuatan spiritual ini mengalir ke dantian, tetapi dia terus berputar di dalam tubuh. Sebelum dia memiliki kekuatan spiritual, dia segera menerima dantian, menyebabkan kekuatan spiritual langsung diserap oleh bola emas. Sekarang, selama kamu terus menjalankan seni bela diri, kamu dapat terus menghasilkan kekuatan spiritual, selama dia tidak berhenti. Dalam waktu sekitar 10 menit, Ye Xuan merasakan ada banyak kekuatan spiritual di tubuhnya, dan sebagian besar dari mereka dipadatkan oleh efek poliling. Hampir, pergi, lihat berapa banyak yang bisa kamu serap. Ye Xuan memperkirakannya dalam hati, dan kemudian dia mengendalikan kekuatan spiritual dan mengirimkannya ke dantiannya sendiri. Ling-ling jenis ini memiliki 1,2 juta perak, yang sangat berharga. Pada saat ini, kekuatan spiritual di tubuhnya mungkin beberapa kali lebih banyak daripada puncaknya. Tentu saja, kekuatan spiritual ini bukan miliknya, tetapi poliling dan menyerap kekuatan langit dan bumi, dan dengan cepat berkumpul. Selama waktu berlalu, kekuatan spiritual ini hilang. Oleh karena itu, Juling dan umumnya digunakan untuk menerobos, dan hanya seni bela diri ke-6 atau lebih yang akan digunakan. Setelah 3 hari kegagalan terus-menerus ini, Ye Xuan telah mengetahui kebenarannya. Bola emas di dantian seperti lubang tanpa dasar, dan dia terus-menerus menyerap kekuatan spiritual. Jadi kali ini, dia ingin mengisi bola emas ini sekaligus. 1/10, 2/10, 3/10. Kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Xuan terus mengalir ke dantian, dan kemudian diserap oleh bola emas. Suasana hatinya juga sangat tegang, dan dia siap untuk mengambil polilinger kedua. Namun, setelah setengah dari kekuatan spiritual disalurkan, bola emas di dantiannya tiba-tiba bergetar. Bergerak, bergerak. Suasana hati Ye Xuan tidak bisa tenang, karena bola emas ini adalah yang kedua kalinya dalam 3 hari. Pertama kali, ketika dia menerima 2 poliling. 6/10, 7/10. Ketika kekuatan spiritual menghabiskan 70%, bola emas itu bergetar lagi. 10/8, 9/10. Bola emas itu bergetar lagi. Ye Xuan sangat bersemangat. Dia mengendalikan kekuatan spiritual terakhir dan pergi ke dantian untuk mundur. Pada saat yang sama, dia siap untuk mengambil kembali Lingdan yang kedua. Ketika kekuatan spiritual terakhir semuanya mengalir ke dantian, tiba-tiba, bola emas di dantian bergetar lagi. Kali ini, tingkat getarannya adalah yang paling hebat yang pernah ada. Ye Xuan menjerit, dan dia merasa bahwa dantiannya sepanas jarum. Namun, saat berikutnya, alisnya tiba-tiba terentang, karena dia menemukan ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhnya. Hahaha, alamku sudah mulai pulih. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia menahan rasa sakit dan menunjukkan senyuman. Huang Tian terbayar, dia akhirnya mulai memulihkan kekuatannya. Seni bela diri pertama, seni bela diri kedua, seni bela diri ketiga, seni bela diri keempat. Alam asli Ye Xuan adalah awal utama keempat dari seni bela diri. Namun, sekarang dia telah melampaui belenggu ini dan mencapai pertengahan keempat dari seni bela diri. Terlebih lagi, ia masih terus meningkat. Ini
Apa yang terjadi di sini? Kekuatanku benar-benar meningkat. Ye Xuan agak bingung. Dalam keterkejutannya, ia berhasil menembus penghalang tengah keempat dari seni bela diri dan mencapai puncak keempat dari seni bela diri. Terlebih lagi, ia masih berlari cepat. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi di sini? Sulit untuk menjadi. Aku terkondensasi sebelumnya, dan kekuatan spiritual yang diserap oleh bola emas tiba-tiba pecah. Hati Ye Xuan terlintas dalam pikiran seperti itu. Dia berpikir begitu, itu benar-benar mungkin. Sebelum dia mengambil hampir 1 juta dolar perak, dan sekarang dengan pohon muda, adalah mungkin untuk melompat 2 tingkat. Bagaimanapun, Julingdan adalah ramuan yang digunakan dalam terobosan seni bela diri utama ke-6. Hari, seni bela diri kelima itu berat. Aku ternyata adalah seniman bela diri terbesar kelima. Apa bola emas ini? Pada saat ini, lingkungan di tubuhnya juga telah stabil, dan alam telah stabil di awal periode kelima seni bela diri. Dia merasa luar biasa, semuanya begitu tiba-tiba, dia tidak siap. Awalnya, dia masih tidak memiliki kekuatan spiritual. Namun, dia tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi juga melangkah lebih jauh dan menerobos ke seni bela diri utama kelima, tingkat yang sangat besar. Namun, Ye Xuan tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, dia telah bangkit dari sampah menjadi jenius, dan itu jauh lebih banyak daripada jenius lainnya. Seni bela diri berusia 15 tahun adalah yang terpenting keempat. Di keluarga Ye, itu adalah jenius pertama. Kemudian dia sekarang menjadi seni bela diri terpenting kelima. Bukankah Li Yuncheng yang pertama? Kita harus tahu bahwa seni bela diri semakin sulit. Dalam sejarah kota Lianyun, mengandalkan diri sendiri untuk menerobos ke wushu awal seni bela diri, yang termuda juga berusia 17 tahun. Namun, Ye Xuan, yang baru berusia 15 tahun, memimpin pihak lain selama 2 tahun. Sial, karena aku melewatimu, maka aku akan hidup untukmu. Ye Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam, namun, apa asal-usul bola emas ini, bagaimana itu masih ada di dantianku, dan aku tidak akan memperbaiki dantianku. Tempat di mana militer menyimpan kekuatan spiritual adalah dantian, dan dantian rusak, sehingga kekuatan spiritual akan bocor. Meskipun meridian dan tempat lain juga dapat menyimpan kekuatan spiritual, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah jumlah yang kecil, dan semua meridian mungkin tidak dapat mencapai 1/10 dari dantian. Tepat ketika Ye Xuan terkejut, dantiannya pecah dengan rasa sakit yang tajam. Rasa sakit ini berlangsung selama lebih dari 10 detik. Kemudian, dalam pikiran Ye Xuan, serangkaian suara aneh terdengar. Ding! Sistem fagositosis telah terintegrasi dengan dantian dan sistem fagositosis telah diaktifkan. Pengujian awal kesehatan inang. Hei, terluka ringan, mulai perawatan. Perawatan sudah selesai. Saat suara-suara aneh ini jatuh, rasa sakit tajam yang dirasakan Ye Xuan perlahan mereda, dan ketika Ye Xuan bereaksi, dia menemukan dantiannya menghilang dan menggantikannya dengan bola emas. Ada apa? Dantianku hilang. Ye Xuan sudah menelan ludah karena terkejut. Sebelumnya dia memiliki dantian itu baru saja rusak, dan tidak mungkin untuk menyimpan kekuatan spiritualnya. Sekarang bagus, seluruh dantiannya hilang, digantikan oleh bola emas. Pada saat yang sama, setelah hilangnya dantian, kekuatan spiritual yang dipulihkan di tubuhnya kembali diserap oleh bola emas. Tidak, jangan menghisap, aku tidak ingin menjadi orang biasa lagi. Ye Xuan berteriak, tetapi dia tiba-tiba menemukan masalah, dan wilayahnya tampaknya tidak jatuh. Sulit untuk dilakukan. Bola emas ini adalah dantianku. Apakah kekuatan spiritualnya akan disimpan di masa mendatang? Pikiran Ye Xuan terlintas dalam pikiran seperti itu. Alisnya berkerut, dan benar saja, bola emas itu mengeluarkan sedikit kekuatan spiritual. Ini benar-benar dantiannya, dantian emas. Namun, dantian yang dibentuk oleh bola emas, apakah ini berbeda dari dantian biasa? Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Dia baru saja mendengar suara aneh. Sistem fagositosis dan fusi dantian, sistem melahap ini adalah apa hantu itu, apakah ini bola emas? Ye Xuan tiba-tiba menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Apakah ini kesejahteraan setelah penyeberangannya? Saat ini, dia berteriak dalam benaknya, sistem fagositosis. Benar saja, sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam benak saya. Setelah penyeberangan umum, akan ada pekerjaan atau sistem misterius.
Sepertinya saya beruntung, bukan bahan limbah yang sebenarnya, hanya tenggelam sebentar. Ternyata ini adalah kesejahteraan setelah penyeberangan saya, bola emas ini adalah sistem fagositosis. Yesuan terkejut dan senang, dan setelah dia membaca instruksi sistem fagositosis, dia juga menggelengkan alisnya dan terus bergumam, hal-hal baik, hal-hal yang sangat baik, sebenarnya dapat menelan semua hal, dan kemudian berubah menjadi kekuatan spiritual, yang sebanding jauh lebih mudah untuk diolah. Sistem fagositosis, seperti namanya, dipromosikan dengan melahap. Yesuan masih memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak berpikir, langsung turun dari tempat tidur, lalu mengambil vas di atas meja dengan tangan kanannya. Jika kamu melahap item tersebut, keuntungannya 0, apakah tuan rumah mengonfirmasi bahwa ia telah menelan item tersebut? Ada kalimat seperti itu di benakku. Pendapatannya 0. Yesuan merasa tidak berdaya. Ini jelas diskriminasi. Apa yang terjadi dengan vas tersebut? Apakah vas tersebut tidak berguna? Konfirmasi. Yesuan menjawab dalam hatinya. Pose tuan rumah salah dan tidak dapat ditelan. Sistem meminta. Apakah posturnya salah? Apakah benar aku menelannya? Yesuan memutar matanya, lalu dia benar-benar mengambil vas kecil itu ke mulutnya, lalu membuka mulutnya dan menghirupnya, duduk dan duduk. Hal aneh itu tiba-tiba terjadi, dan hanya energi hitam yang membungkus vas itu, lalu vas itu dengan cepat menyusut dan kemudian langsung tersedot ke dalam mulut. Yesuan hampir tidak takut mati, buru-buru menjilati tenggorokannya dan batuk 2 kali. Tidak, vas itu benar-benar menelanku. Bisakah ini dicerna? Yesuan terkejut. Jika dia mengambil pertunjukan itu, dia pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Bahkan jika dia 10 kali lebih lambat, dia tidak bisa melihatnya. Petunjuk datang. Pada saat ini, sistemnya terdengar lagi di benaknya. Itu benar-benar anjing taman Cina, dan aku tidak memberikan apapun. Sepertinya aku harus melahap beberapa ramuan obat atau barang-barang berharga. Yesuan tiba-tiba teringat bahwa ada semacam ling dan raksasa yang bernilai jutaan dan 2 perak. Dia menempelkannya ke bibirnya saat itu, dan kemudian dia diam-diam berkata, melahap. Polilingen ini menyusut seperti vas, dan kemudian dihirup oleh Yesuan. Tuan rumah berhasil menelan 1 poliling dan memperoleh sedikit poin melahap. Julingdan berhasil ditelan dan berubah menjadi banyak umpan balik spiritual untuk Yesuan. Palung, polilinga bernilai jutaan perak, dan umumnya digunakan untuk terobosan seni bela diri tingkat ke-6, tetapi sekarang bahkan tingkat pertama tidak menyerah padaku. Yesuan tidak punya pilihan selain memperkirakan bahwa setidaknya 1 dari lingering dan akan dapat menembus ke tengah kelima seni bela diri. Sekarang, Yesuan telah menemukan 2 kelemahan dari sistem fagositosis. Pertama, dia tidak dapat berlatih secara normal. Kedua, dia perlu melahap banyak hal, dan hal-hal yang dia butuhkan mungkin jauh melebihi kebutuhan kultivasi biasa namun, ini juga memiliki keuntungan, selama ada hal baik yang bisa ditelan, maka dia bisa naik level tanpa batas, tanpa takut akan hancur terlalu cepat dan menjadi marah. Setelah mengatakan itu, sekarang ada istilah baru lagi, yaitu menelan poin. Berapa skor fagositosis? Berapa skor fagositosis? Yesuan bertanya dengan aneh dalam benaknya. Yang baru saja dia ambil bernilai 1 juta 2 perak. Itu sangat berharga. Namun, ini adalah poin. Seberapa berguna poin ini? Poin yang ditelan dapat ditukar dengan seni bela diri, darah, dewa, harta, del. Tidak menunggu Yesuan bertanya, ada daftar di benaknya. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa seni bela diri Wupin hanya membutuhkan sedikit poin melahap. Siulan harimau, angsa yang jatuh, pedang yang menebas. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apa yang dia lihat sekarang adalah 5 seni bela diri. Masing-masing dengan 5 juta seni bela diri bernilai jutaan 2 perak. Sistem, bagaimana kamu melahap poin? Tanya Yesuan. Tuan rumah melahap beberapa hal berharga dan mendapatkan poin fagositik. Mendengar ini, mata Yesuan juga cerah, hanya ketika dia menelan polilingus senilai 1 juta 2 perak, dan kemudian mendapat skor menelan. Jika dia menelan poin ini dan mengubah metode sukses, kemudian mengajarkannya, menghasilkan keuntungan besar, dan kemudian membeli poliling dan untuk ditingkatkan, bukankah itu tak terkalahkan? Tetapi saat berikutnya, dia teringat satu hal. Meskipun metode 5 latihan itu berharga, tetapi beberapa orang mampu membelinya. Di kota Lianyun, siapa yang bisa mengeluarkan ratusan ribu 2 koin perak sekaligus,
kecuali 4 keluarga besar. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah, karena poin menelan dapat ditukar dengan latihan, serta ramuan obat dan harta para dewa. Di antara mereka, sebuah kolom yang disebut Bloodline menarik perhatian Ye Xuan. Darah Beastmaster, darah teratas, dapat menaklukkan binatang buas dan sangat meningkatkan kekuatan fisik. Darah teratas, dapat menyerap pertumbuhan darah orang lain, dapat berubah menjadi kelelawar, dapat melakukan yang pertama kali. Petik 2. Darah manusia serigala malam bulan, darah teratas, sangat meningkatkan kekuatan fisik, dapat berubah menjadi manusia serigala, mandi cahaya bulan akan meningkatkan kemampuan. Darah naga laut dalam, darah teratas, sangat meningkatkan kekuatan fisik, dapat berubah menjadi naga. Darah titan emas, darah teratas, sangat meningkatkan kekuatan fisik, dapat berubah menjadi titan. Melihat pembuluh darah ini, Ye Xuan juga terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi di atas darah teratas ini, ada darah tingkat dewa yang lebih maju, seperti Qinglong, Baihu, Suzaku, Xuanwu, Kirin. Selain itu, dia juga melihat darah dewa perang, darah Raja Iblis, darah Luo Jinxian besar, setidaknya ada ribuan. Ketika Ye Xuan melihat harga setelah pembuluh darah ini, matanya menatap bunga-bunga, dan dia hanya melihat banyak angka 0. Dia tidak berani melihat lagi, dan dia dengan cepat sampai pada darah primer. Ikuti darah angin dan macan tutul, tingkatkan kecepatan lari, darah rendah. Darah binatang buas, perkuat kekuatan fisik, miliki kekuatan binatang buas, darah rendah. Ratusan bunga, tingkatkan ketahanan, bisa beracun, invasif, darah tingkat rendah. Ada juga banyak darah di level terendah, tetapi Ye Xuan tidak mampu membelinya karena dia hanya memiliki sedikit poin melahap. Sepertinya banyak hal baik yang harus ditelan. Ye Xuan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Pembuluh darah ini sangat bagus. Jika dia memiliki darah binatang buas ini sekarang, dia mungkin bisa merobohkan tembok dengan satu pukulan. Darah bunga juga bagus, dan racunnya tidak akan masuk. Di masa depan, dia tidak akan takut pada orang lain yang meracuninya. Ketika Ye Xuan berpikir tentang cara meningkatkannya, tiba-tiba, ada sosok yang mendorong pintu halaman dan masuk. Harus dikatakan bahwa Liu Er tidak kembali begitu cepat, tetapi ini memang Liu Er. Namun, Liu Er agak salah. Tuan muda, setelah Liu Er memasuki pintu, dia juga dengan sengaja mengencangkan pakaiannya dan kemudian membisikkan sepatah kata. Meskipun Ye Xuan segera mengenal Liu Er, dia juga dapat melihat beberapa petunjuk. Liu Er tampaknya baru saja menangis. Selain itu, tubuh Liu masih kotor, dan ada beberapa bekas luka kecil di tubuhnya. Ini jelas sedang dipukuli. Segera, Ye Xuan naik dan meraih Liu, dan berkata, "Liu, apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu?" Tidak, Liu tidak sengaja jatuh saat pertama kali masuk pintu. Liu Er buru-buru menggelengkan kepalanya. "Omong kosong, katakan padaku, siapa yang menyakitimu?" Ye Xuan menatap dengan heran dan langsung membuka kerah baju Liu. Benar saja, ada beberapa goresan di bahunya, yang sepertinya tersangkut kuku wanita. Bagaimana dia bisa percaya hantu Liu, goresan yang jelas dari Liu, dan tidak selalu goresan batu. Dia juga sangat marah, karena dia memperlakukan Liu sebagai saudara perempuannya diganggu, bagaimana dia bisa tenang. "Liu, katakan padaku." Ekspresi Ye Xuan dingin. Liu Yan, yang baru saja menangis, juga merasakan raungan Ye Xuan, tetapi dia mengingat bagian tadi, dan air matanya tiba-tiba keluar dan langsung jatuh ke pelukan Ye Xuan. Liu Erfang keluar, ingin mengambil sepotong kain untuk tuan muda, dan membuat sepotong pakaian. Siapa tahu bahwa Chen Mei ditemui di jalan, dia mengatakan bahwa tuan muda itu sia-sia, tetapi Liu Liuqi tidak, hanya memberi hukuman. Liu Er meneteskan air mata kata. Dan kemudian, wajah Ye Xuan semakin dingin. Lalu dia memukulku, merobek kainku, dan melemparkan pakaianku ke jalan, kata Liu. Apa? Setelah mendengar ini, wajah Ye Xuan sudah tenggelam ke dasar lembah, dan segera bertanya, "Chen Mei ini sangat berani, siapa dia?" Liu Er menyeka air matanya. "Dia adalah pelayan tuan muda Chen Song." Chen Song. Untuk orang ini, Ye Xuan memiliki beberapa kesan. Chen Song ini 2 tahun lebih tua darinya. Alamnya adalah seni bela diri tingkat menengah keempat,
dan juga nomor 1. Chen Song ini ada di sana saat itu. Ye Xuan bertanya lagi. Liu Er mengangguk pelan, ketika Chen Mei memukulku, dia sedang makan di rumah peri pemabuk, tetapi untungnya penjaga kota lewat, kalau tidak. Baiklah, aku tahu. Ye Xuan Qiang menahan amarah di hatinya dan dengan lembut membelai rambut Liu. Ada 4 keluarga teratas di Lianyuncheng. Selain Ye Jia dan Lin Jia, ada juga Wu Jia dari pemerintah kota Chenjiahe. Kekuatan keluarga Chen ini tidak bisa diremehkan, tetapi meskipun begitu, Ye Xuan akan menemukan tempat ini kembali. Tuan muda, jangan pergi, Anda. Liu Er agak khawatir, tetapi dia belum selesai. Ye Xuan membelai rambutnya dan berkata, tidak apa-apa, Tuan muda saya telah memulihkan kekuatannya, dan perbaikannya masih lebih dalam. Ah, Tuan muda, dan Tian Anda. Liu Er berkedip kaget. Yah, sudah diperbaiki, Liu Er, Anda tinggal di rumah, Tuan muda kembali. Kata Ye Xuan, baru saja pergi bagi Ye Xuan, menindas Liu sama saja dengan menindasnya. Dia bersumpah untuk melaporkan kebencian ini, dan dia harus menggandakannya. Saat ini, dia langsung keluar dan berjalan menuju peri mabuk. Dia juga mendengar bahwa Chen Song suka makan di rumah peri mabuk. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya bisa menemukannya. Dalam waktu singkat, Ye Xuan datang ke restoran bernama Drunken Immortal ini. Sebelum saya pergi ke sana, saya mendengar tawa yang meriah dari lantai 2. Ye Xuan pernah bertemu Chen Song, jadi dia mendengar suaranya. Tawa besar ini adalah milik Chen Song. Namun, orang yang berbicara dengan Chen Song, suaranya sangat familiar bagi Ye Xuan. Orang ini ternyata adalah putra Ye Zhang, dan sepupu Ye Xuan, Ye Kai. Ye Kai dan Chen Song ini seusia, tetapi hanya tahap keempat dari seni bela diri. Ye Kai ini, kapan kamu mengejar Chen Song? Ye Xuan sedikit terkejut, lalu naik ke atas. Lantai 2 Drunken Xianju adalah kamar pribadi. Dia mengikuti suara itu untuk mencari masa lalu, tetapi dia tidak memasuki pintu, dia mendengar suara Chen Song. Hahaha, aku tidak menyangka. Setelah dantian Ye Xuan yang sia-sia hancur, Lin Jia segera bertobat. Lin Ning, lelaki tua yang sudah meninggal, ayahku datang ke pintu hari itu, dia bahkan mengabaikannya. Aku tidak menyangka ada orang yang membuat orang-orang sial Ye Xuan diperbaiki. Tetapi Lin Suir cukup misterius. Dikatakan sangat cantik. Jika dia bisa menemukannya, itu akan sangat keren. Hei, Ye Xiong berhati-hati untuk membuat kesalahan. Orang-orang telah diterima sebagai murid oleh pembangkit tenaga sekte yang misterius dan kuat. Masa depan tidak terbatas. Takut apa? Aku mendengar bahwa Lin Suir telah meninggalkan kota Lianyun. Apakah masih takut menyebar ke telinganya? Hati-hati berlayar selama ribuan tahun, mari kita bicarakan tentang sampah Ye Xuan. Kakak Ye tidak tahu, tepat ketika kakak Ye masih di masa depan, pembantuku melihat pembantunya, dan kemudian mempermalukan orang lain sekali, jika bukan penjaga kota yang datang, dan gadis kecil itu tercengang. Sungguh, Ye Xuan memiliki keberuntungan yang baik di sampah, dan ada pembantu yang begitu berair, dan dia masih tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika aku telah menghancurkannya, Chen Song di kamar pribadi belum selesai, tetapi Ye Xuan di luar pintu tidak dapat duduk diam, langsung di pintu. Dang-dang, pintu ini tidak mampu menahan kaki senjata berat kelima dari seni bela diri. Dia tiba-tiba jatuh dan berjongkok langsung di meja makan. Berani, siapa itu? Chen Song di kamar pribadi melompat dari kursi, tetapi dia hanya bereaksi. Dia melihat seseorang bergegas ke arahnya, lalu mengunci tenggorokannya dengan satu tangan dan mengangkatnya dalam hidupnya. Siapa yang begitu berani mengambil leher Tuan Muda Chen? Ye Kai terkejut. Ketika dia berjalan ke samping dan melihat wajah samping orang yang datang, mulutnya bisa meletakkan telur. Orang yang bergegas ke kamar pribadi ini bukankah Ye Xuan si sampah yang membicarakan mereka? Kau, sialan. Mata Ye Xuan menjerit dan langsung membanting. Bentak, tamparan di wajah itu sangat keras, dan tangan Chen Song menyipit ke wajahnya dan tampak seperti tatapan licik. Dia tidak bereaksi, dan siapa yang ada di sebelahnya? Ye Xuan, apa yang kau lakukan? Lepaskan Chen Xiong. Ye Kai buru-buru berteriak. Apa? Ketika Chen Song mendengar kalimat ini, itu benar-benar malu. Orang yang mencengkeram tenggorokannya dan mengangkatnya sebenarnya adalah Ye Xuan, yang baru saja disebut sampah, dan tidak tahan dengan Ye Xuan yang merangsang bunuh diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei, Ye,
Ye Xuan, kau, Chen Song tersangkut di tenggorokannya, dan dia berkata, apakah kau ingin mati? Tangan Ye Xuan erat-erat, bertanya. Saat itu, seluruh tubuhnya dipenuhi napas dingin, dan tidak ada jejak darah dan ekspresi di seluruh wajahnya, seperti es. Entah bagaimana, Chen Song benar-benar menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Selain itu, dia berada di level yang lebih tinggi dari Ye Xuan, tetapi setelah dia melihat Ye Xuan sendiri, dia menjadi malu-malu. Aku tidak ingin mati, itu bisa saja, tetapi kamu harus membayar harganya. Ye Xuan berkata dengan dingin. Masih tidak menunggu suaranya jatuh, Ye Kai adalah minuman besar, Ye Xuan, berhenti. Dia berteriak, langsung menghampiri dan siap untuk menangkap Ye Xuan. Beri aku gulungan. Ye Xuan melihat sekilas, dan langsung pergi ke samping, dan melahirkan sudut seni bela diri keempat. Ye Kai juga canggung. Dia sekarang berada di level yang sama dengan Ye Xuan. Mengapa dia ditendang oleh pihak lain? Pada saat ini, Chen Song juga bereaksi, dan dia berada di level yang lebih tinggi dari Ye Xuan, takut dengan apa yang dia lakukan. Seketika, ada tangan kosong, dan sebuah pukulan dilancarkan ke dada Ye Xuan, tetapi tangan yang mengunci tenggorokannya tiba-tiba mengencang, dan kekuatannya hancur berkeping-keping. Yah, Chen Song merasa tidak bisa bernapas, dan kekuatan di dada Ye Xuan jauh lebih kecil. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin membunuh orang di kota? Ye Kai juga berteriak kesakitan. Chen Song adalah keponakan dari keluarga Chen. Jika dia dalam kecelakaan apapun, Ye Jia dan Chen pasti akan berbelanja. Dia masih tidak pantas mendapatkannya. Kata Ye Xuan, tangan kiri yang baru saja sembuh tiba-tiba menemukan belati dari lengannya dan kemudian menusuk. Oh, suara renyah menyebar, pakaian Chen Song langsung terpotong, dan kemudian Ye Xuan melakukan tendangan lagi dan membawa Chen Song ke sudut lain. Kemudian melangkah maju, belati itu melambai beberapa kali, dan bahkan langsung memotong pakaian Chen Song, memperlihatkan tubuh bagian atas. Sekarang, Chen Song akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Ye Xuan. Baru saja, pembantunya akan membakar pakaian Liu Er, dan sekarang dia juga memilih untuk membakar pakaiannya. Kamu ingin mati. Setelah Chen Song menarik napas, dia segera memanjat dari tanah dan berteriak, meninju Ye Xuan. Melalui metode tinju belakang, banteng itu terkejut. Menghadapi tinju ini, Ye Xuan tidak berkedip dan tidak bersembunyi, dan tangan kirinya tiba-tiba menyambut. Sekarang setelah dia memulihkan kekuatannya, dia telah mencapai seni bela diri kelima dan dapat memadatkan banyak kekuatan spiritual dalam sekejap, meskipun metode tinju Tonghua ini hanyalah seni bela diri kedua. Hei, hanya mendengar suara renyah menyebar, lengan Chen Song benar-benar terdiskon. Ah, Chen Song melangkah mundur dan menghantam dinding, berteriak dengan air mata. Oh, Ye Xuan pertama kali menusuk, celana Chen Song pun patah, lalu seluruh celananya hancur. Sekarang, Chen Song hanya punya satu saku lagi. Kamu, jangan main-main, apa kamu mau jadi musuh keluarga Chen kita? Pada saat ini, Chen Song tidak lagi berpikir mengapa Ye Xuan begitu kuat, dan langsung mengancam. Untuk musuh, bagaimana dengan itu? Mata Ye Xuan terbelalak, dan dia menghantam dada Chen Song. Kekuatan besar ini membuat Chen Song hampir kehabisan napas. Kemudian, pukulan pertama Ye Xuan, daun ara terakhir Chen Song juga ditarik ke bawah olehnya, pembantumu ingin membakar Liu Er. Hari ini, aku akan membawamu ke jalan dan melempar mereka ke jalan. Suara Ye Xuan baru saja jatuh, dia mencengkeram kaki Chen Song dengan satu tangan, dan kemudian, di bawah kelopak mata Ye Kai, menyeret Chen Song ke jendela. Ye Xuan, jangan main-main, apakah kamu ingin kita bertarung dengan Ye Jia dan Chen Jia? Ye Kai juga buru-buru berseru. Jika Ye Xuan benar-benar melempar Chen Song yang telanjang ke jalan, maka Ye Jia dan Chen Jia, aku takut menyebabkan perselisihan, lagi pula, ini terkait dengan ketenaran. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, bagaimana mungkin Chen Song masih berdiri di kota Lianyun di masa depan? Ye Xuan sekali lagi mengangkat Chen Song, yang lemah di tanah. Yang terakhir hanya beberapa kali oleh Ye Xuan, dan dia bodoh dan tidak memiliki perlawanan. Pada saat ini, dia hanya bisa mengancam secara lisan, kamu tidak bodoh, jika kamu berani menjatuhkanku, ayahku akan membunuhmu, aku akan. Chen Song juga memiliki identitas dalam keluarga Chen. Ayahnya adalah adik laki-laki dari keluarga Chen. Kekuatannya adalah senjata berat ke-6.
Dia juga orang kuat di Lian Yuncheng. Namun, Ye Xuan masih tidak takut. Pada titik ini, dia telah meletakkan tubuh bagian atas Chen Song di jendela. Selama tangannya longgar, Chen Song akan jatuh. Bentuk tubuh yang terakhir juga terus-menerus bergetar, dan dia tidak peduli untuk merasa malu, dan meraih lengan Ye Xuan dengan satu tangan. Di jalan, orang-orang datang dan pergi, dan beberapa orang menemukan pergerakan lantai 2 rumah peri mabuk, yang segera berkumpul bersama. Lihat dan lihat, seseorang diminta telanjang. Dua orang muda, hei, bagaimana aku bisa melihat pemuda telanjang itu? Itu bukan Chen Song dari keluarga Chen. Dia sering datang ke Dung Xianju untuk makan. Apa? Chen Song, siapa yang begitu berani melepaskannya dan menggantungnya di jendela? Jalanan sudah mendidih, dan setidaknya ada 100 orang yang berhenti untuk menunggu dan melihat. Sekarang, Chen Song terkenal apakah dia tidak jatuh atau tidak. Jangan lepaskan, sekarang aku masih akan kembali. Chen Song juga melihat ke bawah, dia tidak takut jatuh, lagi pula, itu juga senjata keempat dari seni bela diri, dari 4 atau 5 meter ke atas akan terasa sakit. Yang dia takutkan adalah rasa malu. Oh, sudah terlambat. Ye Xuan tiba-tiba tersenyum, dan segera menerima tangan kiri, menarik Chen Song kembali. Chen Song sangat gembira, tetapi saat berikutnya, matanya menjadi bos, karena kaki besar Ye Xuan sudah berada di dadanya. Apa? Chen Song Zhang memiliki mulut yang besar. Dia pikir Ye Xuan menariknya kembali, tetapi dia tidak berharap untuk mengeluarkannya. Ye Xuan, kamu sudah mati. Chen Song ditendang keluar dan terlempar ke udara, tak lupa berteriak. Putong, waktu jatuhnya tidak lama, tubuh licin Chen Song terbanting ke lantai. Kekuatan benturan yang besar juga membuatnya menyemburkan darah. Namun, apa cedera fisik dan cedera mentalnya? Pada saat ini, Chen Song kebetulan berada di depan orang banyak. Setelah jatuh, dia bingung, dan tubuhnya trauma. Oleh karena itu, dia tidak mampu menyembunyikan poin-poin pentingnya dan terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Apa? Ada beberapa gadis di kerumunan. Ketika mereka melihat tubuh putih Chen Song sebagai tubuh wanita, mereka juga berteriak keras. Kali ini, nama Chen Song akan tersebar di seluruh kota Yuncheng, tetapi seharusnya tidak lebih keras dari Ye Xuan. Lagi pula, ketika dia jatuh, dia meneriakkan nama Ye Xuan. Setelah selesai, Ye Jia dan Chen Jia benar-benar ingin berperang. Ye Xuan telah menjatuhkan Chen Song Guang, dan keduanya pasti akan bertarung kali ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah Ye Xuan telah melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah, menyebabkan Dantian hancur tanpa alasan, dan kemudian menjadi sia-sia? Petik 2. Itu jelas palsu. Bagaimana bisa orang sia-sia itu mengangkat Chen Song menuruni tangga? Petik 2. Tidak benar, Chen Song yang kudengar ini adalah seni bela diri tingkat menengah keempat, dan periode puncak Ye Xuan hanyalah permulaan seni bela diri tingkat berat keempat. Apakah Chen Song adalah macan kertas yang ditumpuk dengan ramuan obat? Tidak mungkin, Chen Song ini juga salah satu dari 4 keluarga Chen. Bagaimana mungkin dia adalah macan kertas yang ditumpuk dengan ramuan obat? Para penonton berbisik, tetapi pada saat ini, udara diberi suara partisipasi, dan kemudian orang lain turun dari langit. Namun, kali ini adalah orang dengan kemeja lengkap. Putong, orang ini sekarang berada di samping Chen Song, yang bingung. Hei, bukankah ini Ye Kai dari keluarga Ye? Orang baik, bagaimana keadaan Ye Xuan? Tidak hanya memukul Chen Song dari keluarga Chen, tetapi juga memukul Ye Kai dari keluarganya. Aku heran, Ye Jia dan Chen Jia tidak melakukan air di air sumur. Bagaimana Ye Kai ini bercampur dengan Chen Song? Orang-orang di sekitar tidak dapat memahaminya, mereka hanya dapat mengelilinginya. Namun, semuanya belum selesai. Setelah Chen Song dan Ye Kai jatuh, ada sosok lain di lantai 2 Drunken Immortal, tetapi orang ini tidak mendarat di tanah, tetapi mendarat dengan kakinya. Orang ini adalah Ye Xuan yang akan menjatuhkan Chen Song dan Ye Kai ke bawah. Hei, banyak garis ketidakadilan akan mandiri. Ye Xuan mendengus, lalu berbalik dan pergi. Seseorang di sekitarnya mengenalinya dan berseru, itu benar-benar Ye Xuan. Setelah meninggalkan rumah abadi yang mabuk, Ye Xuan juga langsung pulang. Dia tahu bahwa kali ini aku takut membuat keributan besar. Dia juga tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tidak pernah menyesalinya. Liu Er bukan hanya pembantunya,
tetapi juga saudara perempuannya. Adiknya diganggu. Bisakah dia menelannya? Namun, kali ini dia datang sedikit juga. Chen Song ini adalah objek pelatihan utama Chen. Dia memiliki banyak hal baik di tubuhnya. Setelah Chen Song dan Ye Kai dibawa ke bawah, Ye Xuan pergi. Barang-barang Chen Song dan Ye Kai, 2 pedang, 3 botol keabadian. Saat ini, Ye Xuan langsung menemukan gang kecil, dan kemudian dengan hati-hati melihat kedua pedang itu. Tidak buruk, kedua pedang ini tampaknya yang terbaik dari yang terbaik. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan spiritual yang dapat meningkatkanku setelah menelannya. Ye Xuan berpikir, yaitu, pedang pertama Ye Kai ditelan bersama dengan sarungnya. Pedang ini juga merupakan hal yang baik, setidaknya bernilai 100.000 yuan, menambah banyak kekuatan spiritual bagi Ye Xuan. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa mencoba menelan pedang sekali dalam hidupku. Tidak akan terlalu buruk untuk mengubah triknya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba dia punya ide. Di masa depan, dia mungkin bisa menelan senjata orang lain saat bertarung dengan orang lain. Jangan main-main denganku, atau telan pedangmu. Ini adalah kalimat mendominasi yang dipikirkan Ye Xuan untuk dirinya sendiri. Setelah menelan pedang, Ye Xuan menaruh perhatian pada 3 botol ramuan obat. Ketiga botol ramuan obat ini juga bernilai banyak uang. Diperkirakan ada 200.000 ons per ketiga botol ramuan obat ini juga ditelan oleh Ye Xuan tanpa kecuali. Dia memperkirakan bahwa dia akan dapat menerobos ke tengah kelima seni bela diri dengan barang bagus sekitar 500.000 yuan. Sangat disayangkan bahwa meskipun ada banyak barang yang ditelan, barang-barang itu tidak terlalu berharga, jadi mereka tidak mendapatkan poin melahap. Sekarang, dia sudah jauh dari tengah kelima seni bela diri. Selama dia menerobos, pada saat itu, saya khawatir dia dapat menyapu seluruh generasi muda Chen, bahkan jika orang pertama dalam keluarga Chen bukanlah lawannya. Kualifikasi seperti itu, bahkan jika itu adalah tamparan di awan, adalah salah satu dari sedikit. Jika Anda membiarkannya memasuki Li Yunzong, maka Anda pasti bisa mendapatkan pelatihan kunci. Namun, 500.000 yuan perak, ini bukan jumlah yang sedikit. Dia hanya menggores 2.002 perak dari Chen Song dan Ye Kai. Bagaimanapun, dia pergi jalan-jalan dan tidak perlu membawa terlalu banyak tiket perak. Sekarang ini tidak buruk, selama kamu punya uang untuk meningkatkannya, itu jauh lebih mudah daripada latihan biasa. Ye Xuan berkata dalam hati, diikuti dengan memegang pedang Ye Kai, pulang ke rumah. Sebelum dantian yang malang itu rusak, itu diperbaiki sebagai kerugian, jadi itu juga dihancurkan dari semua rumah, dan kemudian membeli ramuan obat Del berharap untuk pulih. Meskipun pedang ini dicuri dari Ye Kai, itu miliknya sekarang, dan kemudian Ye Xuan memiliki rencananya sendiri dan membutuhkan pedang untuk digunakan, jadi dia tidak menelannya. Mengenai kekacauan Chen Song, mari kita berkemas. Ye Xuan juga membeli banyak barang dalam perjalanan pulang, karena lain kali, dia harus meninggalkan kota Lianyun untuk sementara waktu. Tuan muda, Anda kembali. Liu Er berlari dari rumah. Baiklah, Tuan muda sudah membalas dendam untukmu. Saya memiliki semua pakaian Chen Song, dan kemudian saya melemparkannya ke jalan. Ye Xuan mengangguk. Setelah mendengar ini, Liu Er terkejut. Ye Xuan keluar kurang dari setengah jam dan bahkan membalas dendam. Tuan muda, mata Liu Er langsung berkaca-kaca. Diperkirakan hanya Ye Xuan, seorang tuan muda, yang berani membakar pakaian keluarga Chen dan kemudian membuangnya ke jalan. Hei, Liu, kamu menangis lagi, ini bukan masalah besar. Ye Xuan membelai rambut Liu Er, dan kemudian menemukan botol giok kecil dari tangannya, berkata, ini adalah obat penyembuh, Liu Er Anda mengobati lukanya. Selain itu, saya membawa banyak barang kembali. Anda harus ingat untuk tidak keluar hari ini. Meskipun Liu Er baru berusia 12 atau 3 tahun, dia tidak bodoh. Dia buru-buru bertanya, kemana Anda pergi? Saya ingin pergi keluar kota, sekarang kita tidak berdaya, jadi saya ingin menghubungi teman ayah saya. Ye Xuan berkata perlahan. Tetapi ini juga merupakan alasan untuk penyuntingan di tempat. Kali ini dia tidak mencari orang, tetapi pergi untuk mengalami. Hanya ada 30.000 yuan dalam bentuk perak dan pedang Ye Kai. Jika Anda ingin meningkatkan di masa mendatang, Anda akan membutuhkan banyak harta surgawi dan ramuan obat. Jadi kali ini dia akan keluar untuk membunuh beberapa monster dan kemudian menjual bahan-bahan berharga itu.
Liuer juga ingin pergi. Liuer berkata dengan ekspresi khawatir. Jangan takut, sekarang Tuan Muda telah memulihkan kekuatannya, dan itu masih lebih kuat. Aku akan kembali sebentar lagi. Anda tidak dapat keluar dan mengingat hari-hari ini. Yesuan menggelengkan kepalanya. Bagi Liu, orang biasa, lebih aman untuk tinggal di kota, dan rumah yang dibelinya sangat tersembunyi. Tidak banyak pejalan kaki, jadi umumnya tidak ada yang salah dengan itu. Baiklah, Tuan, Anda harus berhati-hati. Liuer juga tahu bahwa dia akan menyeret Yesuan, jadi tidak ada desakan. Jika terjadi sesuatu di jalan, Yesuan harus melindunginya, yang setara dengan beban tambahan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi secepatnya. Yesuan mengulangi. Liuer mengangguk, dan Chong Yesuan melambaikan tangannya, dan wajah kecilnya penuh dengan keengganan, kamu harus segera kembali. Bagus. Ketika suaranya jatuh, Yesuan pergi. Setelah meninggalkan kediaman, Yesuan pergi ke kandang dan membeli seekor kuda yang bagus. Karena dia pergi berlatih, dia hanya memiliki 10.000 koin perak di tubuhnya. Sisa 20.000 perak dicadangkan untuk anak Liu. Kemudian, dia pergi membeli beberapa barang yang harus dia gunakan untuk berlatih, dan kemudian dia bergegas keluar kota. Dia memperkirakan bahwa saat ini Ye Jia seharusnya mencarinya di kota. Bagaimanapun, dia melemparkan cahaya Chen Song, seni bela diri tingkat menengah keempat, ke jalan. Ini menunjukkan bahwa wilayahnya pasti telah dipulihkan. Hei, aku akan mengolahnya saat itu berguna. Saat tidak berguna, aku akan membuka kakiku. Saat aku kembali, aku akan memberimu kejutan. Hati Yesuan berbisik, lalu dia menunggang kuda dan berlari ke kejauhan. Meskipun dia tidak menunggang kuda sebelum menyeberang, dia bahkan tidak melihat kuda itu, tetapi orang-orang yang tidak beruntung akan melihatnya, jadi Yesuan sekarang menunggang kuda. Kali ini dia pergi ke suatu tempat yang disebut Pegunungan Lianyun 18, di mana ada monster yang tak terhitung jumlahnya. Yesuan sekarang adalah tahap kelima dari seni bela diri. Selama dia tidak menghadapi monster ke-6 atau lebih, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, monster yang lebih kuat di Pegunungan Lianyun 18, gunung-gunung di balik gunung-gunung, dan tujuan Yesuan adalah untuk mengalami di 10 gunung teratas. Dia menghabiskan lebih dari sehari di jalan dan akhirnya tiba di pintu masuk Pegunungan Lianyun 18 di malam hari. Tempat ini adalah tempat yang sangat bagus di Kabupaten Nanlin, jadi ada banyak orang, tetapi karena malam hari, tidak ada orang di luar. Hari ini sudah terlalu larut, masih istirahat, dan masuk besok. Yesuan memikirkannya, lalu dia duduk untuk beristirahat, dan meluangkan waktu untuk berlatih seni bela diri. Yang malang adalah jenius pertama keluarga Ye. Seni bela diri yang dia kembangkan juga sangat berkualitas tinggi, dan Yesuan hanyalah orang biasa ketika dia melewatinya. Bahkan anjing taman Cina tidak dapat mengalahkannya, apalagi seni bela diri. Namun, setelah beberapa hari istirahat dan latihan, serta keterampilan bertarung yang malang, kekuatan tempurnya tidak buruk. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi dan kemudian memasuki Pegunungan Lianyun 18. Di Pegunungan Lianyun 18, beberapa gunung pertama adalah beberapa monster lemah. Yesuan baru saja masuk, dan dia telah bertemu dengan babi hutan dengan kulit hijau. Menurut ingatan orang yang tidak beruntung itu, Yesuan tahu bahwa ini adalah sejenis monster yang disebut babi hijau. Kekuatannya adalah tingkat kedua, setara dengan senjata kedua dari seni bela diri. Potong, kamu bisa melihatmu dengan pukulan. Yesuan tidak menarik pedangnya, dan langsung memukul kepala binatang iblis babi berambut hijau itu. Pada saat itu, tinju yang kuat adalah untuk membunuh babi berambut hijau itu.